Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nematul Jamalia MPD, dosen tetap pada Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Sains Nadiem. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Santek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Praktek Olahraga Adaptif. Saya mengajar mata kuliah Teori Praktek Olahraga Adaptif pada semester ganjil tahun 2022-2023 dengan bobot 2 SKS, yang dimana mata kuliah Teori Praktek Olahraga Adaptif yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode unik MDI 024. Adapun deskripsi mata kuliah Teori Praktek Olahraga Adaptif yaitu mata kuliah yang membahas tentang filosofi pendidikan jasmani yang disesuaikan atau olahraga adaptif, perencanaan program pembelajaran pendidikan jasmani adaptif untuk tujuan preventif, promotif, dan korektif bagi anak berkebutuhan khusus, serta manajemen dan organisasinya. Kegiatan kuliah meliputi teori, praktik, tugas, dan observasi lapangan. Perkuliahan teori praktik olahraga adaptif diselenggarakan dengan cara luring atau tatap muka langsung. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pengalaman konseptual mahasiswa terhadap teori praktik olahraga adaptif, diskusi kelompok untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project based learning, di mana mahasiswa menyusun materi ajar dari materi sebelumnya. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, menunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 3, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas kerja bidang keahliannya secara mandiri, memiliki kemampuan pengembangan program, dan melaksanakan kekhususan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. CPL 14, memahami dirinya secara utuh sebagai pendidik. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan meliputi mahasiswa menguasai kompetensi tentang pendidikan jasmani adaptif, penguasaan teknik-teknik dalam penjas adaptif, kemampuan dan menciptakan kreativitas dalam pembelajaran penjas adaptif sesuai kelainan anak berkebutuhan khusus. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah teori praktik olahraga adaptif ini meliputi modul atau RPS, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran. Adapun materi mata kuliah teori praktik olahraga adaptif 1. Pengertian pendidikan adaptif atau olahraga adaptif. 2. Pengertian RPP. 3. Konsep gerak lokomotor. 4. Menyusun macam dan gerak lokomotor. 5. Menyusun penjas adaptif atau olahraga adaptif berdasarkan jenis kelainan anak berkebutuhan khusus. Penilaian mata kuliah teori praktik penjas adaptif ini mencakup 5 komponen, yaitu kehadiran dan partisipasi berbobot 10%, tugas studi kasus berbobot 15%, UTS berbobot 25%, tugas presentasi simulasi berbobot 20%, serta UAS berbobot 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus.
Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan seperti siap menghadapi tantangan dunia kerja. Baik, untuk tahap selanjutnya kita simak video pembelajaran teori praktik olahraga adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan lagi perkuliahan dengan materi mata kuliah teori praktek pembelajaran ya olahraga pembiasa adaptif. Sebelum itu ya, baiklah kita mari berdoa untuk ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk minggu lalu sebelum materi hari ini kita membahas tentang strategi pembelajaran mengikuti teknik modifikasi lingkungan pembelajaran dan teknik modifikasi aktivitas belajar. jadi modifikasi dalam pembelajaran TJOK. Ada yang bisa menunjukkan? Silakan. Apa itu? Tujuannya dari modifikasi? Ya, silakan. Tujuannya untuk mempermudah siswa belajar dan meningkatkan motivasi bagi siswa. Baik, apa itu tujuan modifikasinya? Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Lain kira-kira tujuan dari modifikasi? Silakan. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana. Oke, untuk mengatasinya, ya siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pembelajaran. Sudah jelas, karena tadi tujuannya adalah supaya siswa semua dapat bergerak aktif tanpa ada keterbatasan. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. Ya, apabila tadi ada anak-anak yang kurang atau kemampuannya kurang, ya kan? Tujuan dari modifikasi ini supaya anak juga ya dalam pembelajaran itu dapat berpartisipasi ya dengan keberhasilan yang baik. Lalu selanjutnya, siswa dapat melakukan mulai gerak secara fasilitas dan melengkapi pendidikan jasmani yang seadanya di sekolah-sekolah. Nah, ini yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena modifikasi itu adalah fungsinya, tujuannya adalah membuat ya suatu bentuk, suatu alat yang itu nantinya dipergunakan oleh guru pendidikan jasmani untuk melengkapi ya kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah. Jadi contohnya seperti misal di sekolah tersebut ya sarana prasarananya kurang dilengkapi, alat-alatnya kurang lengkap, maka guru harus ya kreatif, inovatif dalam memodifikasi pembelajaran sehingga tujuan, proses, sasaran pembelajaran itu dapat tercapai sehingga siswa itu tadi dapat bergerak aktif, ya kan, gerak lokomotornya bagus, ya, tambah lagi apa? Nilai dari pembelajaran juga tercapai. Lanjutnya, apa itu modifikasi permainan olahraga? Ya, silakan. Modifikasi permainan dalam olahraga biasanya merujuk pada perubahan atau penyesuaian aturan dalam satu permainan tertentu, dan biasanya yang dimodif itu alat-alat seperti alat olahraganya serta lingkup besar kecilnya itu kayak ukuran lapangan dan sebagainya. Baik. Nah, kita lihat sama-sama. Permainan ya, modifikasi adalah perubahan dalam permainan dari teknik bermain yang baku menjadi teknik yang sederhana sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Modifikasi yang dilakukan bisa dari segi bentuk permainan, peraturan alat, jumlah pemain, dan lapangan permainan. Nah, inilah cakupan dari modifikasi itu sendiri. Baik dari segi alat, sarana prasarana, ya kan, peraturan, jumlah pemain. Contoh, kalau misal di salah satu sekolah dasar muridnya cuma 15 orang. Ketika dalam permainan, biasanya di sekolah dasar itu adalah main kasti. Dalam satu main kasti itu berjumlah kurang lebih 12 siswa. Nah, ketika 12 siswa ini dalam satu kelas itu hanya jumlahnya 15, berarti yang
dalam olahraga mengacu pada perubahan atau penyesuaian aturan, peralatan, lingkungan yang dilakukan agar individu dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam aktivitas olahraga atau kegiatan fisik dengan lebih sukses. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara bagi semua peserta, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis kebutuhan fisik, sensorik, atau kognitif. Jadi modifikasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif atau olahraga adaptif disesuaikan dengan tingkat kebutuhan ataupun kekhususan anak berkebutuhan khusus. Apa aja yang bisa? Ya seperti contoh gambar itu. Ya, untuk anak-anak mungkin menggunakan kursi roda yang sudah dimodifikasi. Seperti tenis juga menggunakan kursi roda yang disesuaikan. Basket juga demikian. Contoh modifikasi dalam olahraga yang bisa dilakukan. Ini ada beberapa. Ada modifikasi aturan, ya, yang mana tadi seperti sama ketika anak-anak dalam permainan kaki, ya kan? Ketika anak-anak dalam permainan bola kaki, ya, dimodifikasi aturannya yang disesuaikan dengan anak sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada modifikasi peralatan. Contohnya seperti apa? Anak-anak yang berkebutuhan tunanetra, ya kan? Peralatannya itu tunanetra pada permainan, misal salah satu cabang olahraga atletik, yang mana memang dimodifikasi peralatannya yang sesuai dengan kemampuan peserta. Sistem atau pendamping. Nah, ini sistem atau pendamping, asisten atau pendamping ini ya biasanya memang untuk anak-anak yang tunanetra supaya mereka juga pada saat melakukan aktivitas olahraga, terutama ya cabang olahraga atletik, yang mana memang ada guide atau pendampingnya untuk membantu mereka dalam melakukan lari, atau juga yang lainnya seperti anak-anak autis yang memang harus ada pendamping sehingga mereka mengetahui ya peraturan-peraturan ataupun ya step by step kegiatan dalam olahraga. Nah, perubahan waktu. Contoh kalau permainan sepak bola. Kalau biasanya permainan sepak bola itu waktunya ya dalam satu babak 45 menit, tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus mungkin bisa diselaraskan selama 10 atau 15 menit. Tergantung apa? Tergantung kemampuan dari fisik anak tadi. Karena kita tidak bisa memaksakan ya kalau kondisi fisik anak itu tidak mencukupi ataupun tidak kuat. Nah, lalu ada modifikasi lingkungan. Kalau biasanya anak-anak normal itu di lapangan terbuka, nah tapi untuk teman-teman atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ya biasanya mereka ditempatkan di dalam satu ruangan agar kontrolnya jauh lebih mudah. Nah, lalu ada ya komunikasi alternatif ya, yang mana ini contohnya seperti anak-anak berkebutuhan khusus itu tunarungu, yang mana mereka harus menggunakan bahasa isyarat sehingga apa? Sehingga proses pembelajaran atau proses olahraga ya permainan olahraga jauh lebih baik. Pilihan alternatif ya sama seperti ada beberapa pembelajaran kayak renang ya, sepak bola, bola kasti itu ya memang disesuaikan dengan kebutuhan ataupun ya kemampuan dari siswa. Lalu ada tim campuran. Tim campuran ini yang mana ya apalagi sekarang sedikit menyinggung sekolah inklusi ya kan, yang mana campuran antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal. Nah, inilah tim campuran. Di mana mungkin dalam tim campuran ini dalam satu kelompok pembelajaran ada 3 atau 4 anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang selebihnya adalah anak normal. Ini gunakan apa? Supaya sosialisasinya itu sekarang sama rata, tidak ada perbedaan. Nah, baik, selanjutnya teman-teman, ya salah satu contoh pembelajarannya ya untuk anak-anak tunanetra itu modifikasi ya huruf A untuk anak tunanetra yang mana adanya cacat ya baik dari bawaan dari lahir maupun cacat karena kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kalau di luar negeri ya ataupun sekarang ya di sekolah-sekolah yang teman-teman kemarin observasi awal ya kan, anak-anak itu pada pembelajaran olahraga digabungkan dijadikan satu.
ini dibuat ini seperti ini. Yang mana memang fasilitasnya semua sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan siswanya seperti itu. Ini baik ya, semua. Tugasnya, nah, silakan kelompok yang kemarin pada saat observasi awal, silakan kelompoknya masing-masing. Kalau observasi awal pertama teman-teman hanya melihat jumlah siswanya, jumlah bentuk lapangan olahraganya, ya kan? Yang banyaknya di sekolah luar biasa itu anak-anak KBK apa saja dan yang sebagainya, jumlah fasilitas. Untuk sekarang, tugas kelompoknya hari ini adalah membuat modifikasi cabang olahraga atau permainan sesuai klasifikasi anak ABK. Kemarin yang kelompok pertama dengan berita siapa? Orang tangannya? Baik. Yang sudah dasar? Oke. Yang tunarungu? Ya. Tunarungu? Sindon. Oke, baik. Nah, sekarang ya dari yang minggu-minggu lalu jenis olahraga adaptif, strategi, modifikasi, ya, model pelajaran. Teman-teman buat modifikasi cabang olahraga permainan sesuai dengan anak-anak ini. Mau silakan. Makan, sip. Nah, baik, teman-teman, sudah kita, silakan. Apa aja cabang olahraganya? Apa cabang olahraganya dan apa-apa saja yang dimodifikasi? Permainannya itu estafet sederhana. Tujuannya yaitu melatih koordinasi gerak, melatih kerja sama tim, melatih fokus dan konsentrasi. Alat dan bahan bisa dimodifikasi seperti bola kecil, bendera, ataupun kain ataupun benda lainnya. Lalu kol atau botol untuk penanda lintasan. Garisan bisa diubah yaitu dengan menggunakan tali atau paku. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok satu. Kelompok kedua, Nagasa. Oke, silakan Bang. Untuk permainannya tenis dan bola basket. Untuk modifikasinya kursi roda. Dimainkan di atas kursi roda. Terus olahraga renang. Dimodifikasinya dengan alat bantu pelampung atau papan renang. Oke, baik. Berarti modifikasinya hanya dua ya, yaitu alat dan juga tapi ya lebih ditambahkan lagi untuk mungkin peraturannya, ya kan? Oke, terima kasih. Kelompok dua, kelompok tiga, menurutmu? Yaitu di cabang olahraga renang yang dimodifikasikan dengan cahaya lampu atau getaran pada start awal mulai berenang. Berarti di papan ya. Oke, baik. Nah, berarti ya untuk anak aku ya. Ya, atau papan getaran saat start. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dengan sendiri ya. Itu pada cabang atletik, cabang lain biasanya menggunakan alat bantu yaitu tali yang diingatkan pada tempat duduk. Berarti menggunakan geng atau teman. Ya, teman. Oke, baik. Terima kasih. Berarti salah satunya itu tadi ya seperti tim gabungan ya, ada tim campuran ya, yang mana ada yang normal dan juga ada ABK. Baik, yang terakhir, kelompok terakhir silakan.
berarti untuk di Grondong melibatkan penyesuaian lingkungan, strategi pengajaran dan implementasi perilaku untuk membantu individu dengan di Grondong mencapai potensi penuh mereka. Ini dapat mencakup modifikasi aktivitas penyesuaian pembelajaran dan terapi perilaku. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, itu akhirnya ya untuk mata kuliah olahraga adaptif, teman-teman kembali datang ke sekolah yang diobservasi kemarin untuk mempraktikkan olahraga yang teman-teman sebutkan tadi, modifikasi cabang olahraga itu dengan klasifikasi anak-anak ABK tadi ada di rumahmu, nah, contoh videonya seperti ini. Untuk waktunya bebas, tapi minimal 5 menit, maksimalnya bebas. Tapi jangan terlalu panjang lah. Kalau 1 jam juga enggak, sedikit sulit ya. Nah, maksimalnya 15 menit, minimalnya 5 menit untuk video pembelajarannya. Nah, penilaian yang saya lakukan ya kepada tugas kelompok ini adalah satu keaktifan teman-teman ya dalam kelompok. Contoh misal, awal mula si Adelaide sebagai kameramen, sebagai pewawancara atau sebagai pemaparan adalah si Farhan. Lalu selanjutnya bergantian. Ya, walaupun kelompoknya ini penilaiannya bagus, tapi keaktifan teman-teman juga saya nilai yang paling utama. Ya, kekompakan video, ya, kekompakan dalam mengerjakan tugas video. Oke, boleh menggunakan narasi di bawahnya bebas sesuai dengan kreativitas teman-teman, sehingga apa? Ketika orang lain melihat tugas video teman-teman itu mereka paham. Kalau begini nggak ada suaranya, nggak ada teksnya nih, orang nggak paham kan apa yang dilakukan. Nah, supaya dan juga mungkin yang menonton itu anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu tunanetra ya. Kalau tunanetra mungkin dengan suara, kalau tunarungu kan dia tidak bisa mendengar. Tetapi kalau ada teks bacaan di bawahnya, dia juga bisa ya mengetahui ini ngapain sih sebetulnya. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira terkait tugas? Baik, jika tidak ada, ya mungkin saran saya sampai di sini dulu. Saya tunggu tugasnya itu minggu depan, teman-teman, ya, dengan 2 bentuk. Satu, ya, makalah yang isinya itu tadi dari awal, ya, LPP-nya, jenis olahraganya, strategi pembelajarannya, modelnya, ya, baru modifikasi olahraganya. Baru yang kedua adalah videonya. Boleh di-upload di channel YouTube juga boleh. Nanti tinggal linknya aja dikirimkan juga boleh. Ya, atau dengan link Google Drive-nya juga boleh. Baik, ya, Bapak Ibu semua. Saya rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita katakan pada hari ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Karena juga teman-teman nantinya harus juga langsung terjun ke sekolah sebagai seorang guru. Ya, setidaknya ini dapat bermanfaat untuk nanti teman-teman. Baik, untuk pertemuan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.